Yang awak rasakan tadi saat kita buat program kesihatan? Kuatkan sikit, semangat sikit, orang lelaki harus kuat. Tenang. Apa saja lagi yang terlihat kah? Nampak ayah, mak datang. Lepas itu? Masa kita buat zikir tadi tu, apa yang dirasakan? Ada rasa getaran di seluruh tubuh kah atau macam mana? Masa kita buat zikir tadi? Ada sikit. Ada lebih nyaman kah atau macam mana? Ya. Suka tak kalau buat zikir macam itu? Lain kali kita kalau zikir, jangan di mulut saja tapi menghayati ya. Menghayati zikir itu supaya apa? Supaya dapat meresapi. Kalau hanya kita baca di mulut tapi kita tak menghayati, kita tak rasakan apa-apa. Kita tak meresap. Apalagi yang rasa atau yang terlihat? Okey, itu je. Apalagi sekarang pikiran lebih tenang kah lah macam mana kan? Lebih tenang. Apa yang awak rasakan perubahan setelah kita kali ketiga ni buat program kesihatan dengan sebelum dulu pernah buat? Ada perubahan di segi pembelajaran kah? Ya, ada lebih mudah belajar kah? Lebih mudah faham kah? Lebih mudah ingat ya. Ada lebih seronok tak? Ada lebih semangat tak mau belajar? Ya. Semangat. Suka tak buat macam ni? Nanti kita buat lagi. Siapa lagi mau cerita ni? Ni abang-abang ni ya. Ni abang-abang dulu. Nah, siapa ambil gambar ni? Awak ambil gambar dulu. Abang-abang ambil gambar dulu. Tekan ya, pegang. Pegang ini dulu. Ke sini, apa yang awak rasakan? Apa yang awak rasakan? Ada rasa dalam hati. Apa? Rasa dalam hati. Saat zikir apa yang awak rasakan? Ada getaran ke? Ada zaut ke? Macam rasa macam jadi saya tahu ni. Ada rasa macam getaran ke atau ada rasa macam seolah rasa macam nikmat ke? Macam mana? Masa tadi rasa kan kita masih menjiwa ya. Ada rasa macam nikmat ke atau macam mana? Ada perbedaan. Ada macam hidup, pori-pori tak? Masa tu pada kita zikir itu, awak ada nampak ke atau apa tu? Ada nampak. Apa yang nampak? Saya mengantuk. Hijau. Di mana? Di lagi itu ke atau apa? Saya nampak kat langit. Atau seluruh ruangan itu nampak? Ke badan saja kah atau seluruh ruangan atau ketika semua? Semua dalam ruangan ini nampak. Apa yang awak rasakan saat melihat menyaksikan cahaya ini? Rasa macam lain lah. Macam ada rasa sakit. Makna buat lain membawa banyak gelisah. Kalau buat betul-betul sebenarnya bisa menangis tapi menangis terlalu berdoa dan rasa nikmat kalau macam itu zikir kan kita sambil membaca tapi kita menghayati setiap ucapan kan boleh mengatakan kita mengatakan kita membuat energi foto yang melihat itu kita karena banyak energi foto kita membuat pori-pori kita banyak tertutup aliran yang lancar pasti kan kita menjiwa seperti itu otomatis kan dia ada macam getaran kan jadi saat dia bergetar itu kotor-kotoran itu terkeluar dia kita rasakan susah nak cakap ya awak sendiri yang rasakan awak sendiri yang rasa awak sendiri yang mampu kan
Karena ini bab rasa. Rasa ini sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Keluarkan keterangan itu. Jadi usahakan lain kali semua kalau zikir itu lepaskan perlahan seperti tadi, tapi dengan penuh penghayatan. Supaya apa? Supaya bergetar batinnya. Karena di batin kita ini banyak sakit hati, marah, kecewa, bingung. Kan tersimpan di dada kita nih. Marah. Jadi kita seperti itu, dia akan menggetarkan sel-sel itu. Dan sel-sel tadi sudah mulai bergetar, otomatis kan akan mengeluarkan pikiran itu. Bila pikiran itu sudah aliran energi ataupun aliran energi kita rasa lebih tenang, rasa damai, rasa seperti kita tak ada beban. Ya kan? Lagi apa lagi yang kedua? Dalam hati macam ada cahaya orang Tadi saya di sini kalau bercakap ada dua tak? Macam mana? cahaya yang pertama ada Masa yang pertama tadi macam mana? yang tidak awal yang ada rasa kat sini macam cahaya Cahaya memancar dari dada tu. macam nur Ya, nur tu sebenarnya cahaya, energi tu. Cuman paling cahaya ya, Acik cakap tu energi tu cahaya tu nur. Awak nak carikan nak mendapatkan nur Allah kan? Makin banyak di tubuh kita nur ataupun makin bersih nurnya tu, cahayanya tu, kita makin tenang, makin damai. Hidup kita makin selamat, zahir batin kita makin sehat. Bila awak lihat seperti itu, apa yang awak rasakan? Bila nampak cahaya tu, ada rasa terpana kah? macam rasa agak relax lah semua badan. Relax seluruh badannya. Seperti tidak ada masalah ya. Nah, kita mau seperti itu kan, mau tenang kan? Karena ketenangan itulah surga. Nah, itulah surga. Kalau kita tak tenang, macam mana kita nak dapatkan surga? Jadi kita harus selalu di dunia ni harus senantiasa tenang, mudah damai. Itulah surga yang nyata. Bukan setelah kita mati nanti barunya surga. Jadi kalau kita selalu dalam keadaan tenang, yang membuat kita tak tenang selama ini karena banyak beban pikiran. Pikiran selalu banyak negatif, perasaan selalu sakit. Itu jadi kita tak rasa tenang. Seronok tak? Seronok tak? Seronok ya? Seronok semua. Seronok tak kawan-kawan semua? Alhamdulillah. Suka tak? Senang tak belajar kalau buat macam ni? Senang. Jadi supaya mudah hafal Quran. Kalau macam ni kan bila awak belajar sekali dua kali baca, masa nak belajar tu niatkan save. Masa awak baca ayat Quran itu, niatkan save. Simpan di hard disk ataupun di memori. Jadi kalau awak baca sekali, dua kali, tiga kali, niat dulu. Niat save apa yang awak baca. Jadi bila sudah tersimpan di memori, nanti suatu saat terpancing sedikit saja, awak akan ingat. Dia akan muncul di pikiran. Supaya mudah belajar. Tapi setiap kali membaca itu, niatkan save. Lepas tu pas memulakan bacaan ayat Quran tu, doa dulu. Minta kepada Allah, ya Allah bukakan mata hati saya, bukakan mata kolbu saya, mudahkan saya belajar dan mudahkan saya memahami ayat-ayat Quran. Mudahkan saya untuk memaknainya yang tersirat di sebalik ayat-ayat Quran dan simpan di memori saya. Supaya apa? Supaya mudah menghafal. Kalau kita nak menghafal sendiri 100 kali pun lupa kan? Tapi kalau sudah tersimpan di sini, insya Allah mudah teringat. Dia akan selalu muncul di pikiran kita. Oke, apa lagi? Siapa lagi yang mau sharing? Ashraf Daniel. Siapa lagi? Macam ni. Muhammad Nur. Okey. Muhammad Nur, masya-Allah. Siapa yang mau ni? Dia ada banyak rasa. Banyak rasa. Dia semakin putih tengok dia. Banyak rasa. Dia rasa fokus. Kejap, hadap sini. Dia rasa fokus. Okey, apa yang awak rasakan?